Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Jadi hari ini Lembaga Kajian dan Pengembangan Ekonomi akan mengadakan diskusi dengan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Samarinda bersama dengan Ibu Marsida selaku Kasih Pengembangan Kewirausahaan. Bagi teman-teman yang ingin bertanya ataupun memberikan argumennya perihal UMKM ataupun dampak dari pandemi bisa berkomentar di bawahnya ya. Terima kasih. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Ya, perkenalkan kami dari Lembaga Kajian dan Pengembangan Ekonomi. Ya. Jadi kami di sini mau mengadakan diskusi yang mungkin saat ini sedang ramai dibicarakan, itu tentang pandemi ya. Jadi kan pandemi ini memiliki dampak yang sangat signifikan di Indonesia mungkin, dan Samarinda juga ya Bu ya. Samarinda juga terkena dampak ini mungkin terutama dalam sektor ekonomi ya Bu ya, ekonomi terkena dampaknya. Mungkin pertama pertanyaannya, di dampak dari pandemi ini berapa persen atau seberapa besar Bu pengaruhnya terhadap ekonomi? Baik, pertanyaan berikutnya. Memang kita sekarang ini memasuki era baru dengan adanya pandemi COVID-19. Kita mau tak mau kita mengakui bahwa ini memang berdampak dalam berbagai sektor, khususnya kalau kita, karena kami lingkupnya adalah usaha ya, mengurusi pelaku usaha, khususnya usaha mikro. Ini pengamatan kami di lapangan memang sangat berdampak sekali. Kalau di persenkan mungkin 60-70% dampaknya. Namun demikian ada juga sebagian pelaku usaha yang masih survive, walaupun terdampak tapi mungkin tidak collect sama sekali. Tapi di lain pihak ada beberapa pelaku usaha kita yang mengalami dampak fatal sampai collect mereka, dan ini bukan sekedar kita omongkan saja, tapi mereka mengadu ke kami bahwa mereka sekarang ini bukan memakan untung lagi, tapi sudah modal yang mereka makan itu. Kemudian karena ini sudah era pandemi ya, bahwa apa tindakan pemerintah, begitu kan? Apa tindakan pemerintah? Karena biar bagaimanapun UKM ini berperan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Jadi memang tidaklah berlebihan kalau pemerintah punya perhatian khusus terhadap pelaku usaha, khususnya usaha mikro, kecil dan menengah. Karena memang untuk pendapatan ini sangat menyumbang sangat besar terhadap pendapatan domestik bruto Indonesia. Kemudian apa yang kami lakukan? Kami lakukan adalah sekarang ini yang sedang kami lakukan, kami menghimpun terutama usaha-usaha yang memang bisa di-online-kan. Jadi di zaman sekarang ini dituntut usaha-usaha itu mau atau tidak mau, itu dia dari usaha yang konvensional harus beralih ke digitalisasi. Dan itu kebanyakan pelaku usaha yang survive, kebetulan mereka cepat menyelesaikan diri, jadi menjual lewat alur online atau digitalisasi tadi, media sosial ya. Jadi begitu. Sekarang apa yang sedang dilakukan Dinas Koperasi? Pertanyaan. Sekarang kita sedang mendata. Jadi mendata UKM kita yang belum bekerja sama dengan, misalnya, mohon maaf, saya bisa menyebutkan ini GoFood yang belum bekerja sama dengan wadah-wadah atau akses pasar online, itu kami urus, kami jadikan, kami data, kami
kami sambungkan antara pelaku UKM dengan ini owner dari wadah untuk pemasaran online ini, seperti misalnya Bahamina, GoFood dari Gojek itu. Nah, dua ini dulu target kami. Jadi dua target ini dan sudah terdata kalau tidak salah hampir 50 sudah yang masuk ke kami. Sebenarnya banyak lebih dari itu, tapi kami pilah-pilah karena ada sebagian yang sudah masuk sudah kerjasama dari kita kurangi dan ternyata hampir 50 untuk sementara ini kan sedang berjalan dan baru kita berdata. Memang kemarin kan ada pendataan seluruh pelaku usaha itu diimbau untuk ini mendaftar karena ada program pemerintah BLT itu, bantuan langsung tunai Bapak Presiden, pemerintah pusat. Jadi kita dari pihak Dinas Koperasi dan UKM kemarin membuka pendaftaran untuk masyarakat, khususnya untuk pelaku usaha. Salah satu persyaratannya mereka yang belum atau tidak sedang kredit di bank. Jadi di luar itu pelaku usaha baru kita ini. Jadi kalau sudah mereka punya pinjaman di bank, ya nggak bisa lagi. Karena kenapa? Karena di bank itu subsidi kan, mereka sudah disubsidi di bank oleh pemerintah kan, bunga pinjaman juga sudah disubsidi oleh pemerintah. Dan banyak ini yang lain, tapi yang belum pernah tersentuh dengan pembiayaan modal dari bank itu sebaiknya segera mendaftar. Dan alhamdulillah ada beberapa itu ada 1.000 lebih sudah yang mendaftar. Dan sampai sekarang masih ada yang mau mendaftar, tapi kita ajukan lewat link, ada linknya sudah kami share di komunitas UKM. Mereka itu ini namanya kalau menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 khusus Dinas Koperasi dan UKM atau kabupaten kota itu meminta usaha mikro. Memang usaha mikro ini perlu pembinaan dibanding dengan usaha kecil dan menengah. Kenapa? Karena mereka modalnya 50 juta ke bawah. Tapi mereka mudah menyesuaikan usahanya itu. Tapi kalau usaha kecil dan menengah, karena modalnya relatif lebih besar, dia relatif agak sulit cepat menyesuaikan jualan. Kalau mikro kan, mikro 0 sampai modalnya 50 juta di luar bangunan dan tanah. Kalau sekarang dia jual sayuran, nggak laku, jualnya lah sayuran itu sampai ini di kemana-mana karena mungkin modalnya hanya 500.000 mungkin ya. Besoknya ada ini penggemar jualannya kurang begitu laku atau mungkin kesana-sana gimana. Nah, dia bisa cepat beralih jenis jualan. Misalnya tadinya jualan sayur bisa jualan apa gitu. Misalnya jualan mainan atau jualan apa. Karena modalnya relatif kecil. Kalau pelaku usaha kecil yang modalnya di atas 50 juta sampai dengan 500 juta itu sedikit agak sulit. Tapi kalau untuk penyesuaian ke digitalisasi mereka cepat karena rata-rata mereka modal mapan, tempat tinggal relatif lebih mapan karena modal lebih besar ya. Kemudian rata-rata mereka sudah mengerti atau menguasai manajemen pemasaran karena besarnya tadi modal ya, kecil, usaha kecil dan menengah. Terus untuk mikro ini yang agak sulit, tapi juga mereka mudah menyelesaikan. Sedangkan itu juga untuk menyebarkan informasi betul. Ada sampai sekarang UKM kita tuh ada yang belum tahu informasinya, baru mau nyetop. Dan mereka terlambat. Kita kemarin kan sempat tutup hari Jumat karena gimana kita tutup. Data ini harus segera dikirim ke pusat karena takutnya nanti pusat kan perlu waktu verifikasi lagi nanti di pusat. Tugas kami tidak ada hubungannya dengan uang, tidak ada hubungannya. Yang menentukan menerima atau tidak itu yang pusat untuk BLT ya, untuk BLT. Tapi kalau kita hanya tugas mendata saja, mendata.
Jadi jangan sampai nanti UKM kalau ada yang nggak nerima, kami yang diteror, salah sekali. Karena kami hanya menerima data sesuai yang kami terima, kami setelah data itu tidak bisa tertanam. Tadi menariknya ini Bu yang kayak COVID ini kan berpengaruh sama ekonomi. Terus gimana caranya usaha mikro itu tetap bisa survive kan Bu? Nah, kalau misalnya nih usaha, apakah kan biasanya permasalahannya itu di usaha mikro itu pembiayaan sama pemasaran. Di pemasaran itu kan mereka kayak untuk sampai di digitalisasi kan cukup sulit. Apakah ada wadahnya disediakan kayak mereka bakal dilatih cara berjualan di internet? Kemudian ada sistem pembiayaan yang mungkin diwadahin dari misalnya dari keuangannya akan diberikan literasi seperti apa? Atau itu apakah ada atau saat ini masih atau sudah sedang berjalan? Ya. Sekarang ini karena sesuai dengan progres pemerintah pusat bahwa UKM itu dihimbau dianjurkan agar beralih dari penjualan konvensional ke digitalisasi. Untuk itu dan khususnya pemerintah Kota Samarinda yang dalam hal ini Dinas Koperasi dan UKM Kota Samarinda mengambil satu kebijakan. Kami mendata, kemudian kita bekerja sama dengan pihak lain seperti misalnya Gojek dan Bahaminan. Kalau Bahaminan dari pemerintah Kota Samarinda, Bahaminan itu kayak Misang juga gitu loh. Untuk sementara target kami hanya 2, Bahaminan dengan Gojek atau GoFood. Nah, kenapa saya bilang bahwa semua ya tidak semua sih, hampir artinya lebih banyak pelaku usaha yang beranjak yang tadinya dari penjualan konvensional beralih ke digital, kayaknya masih survive deh mereka. Contohnya, GoFood mengatakan bahwa transaksi pembelian yang ada di linknya GoFood itu naik 12% katanya. Ini kan luar biasa. Nah, kalau yang konvensional rata-rata ya sudah sekarang agak sulit ya artinya. Tapi kalau khusus untuk kuliner kayaknya yang online itu masih survive. Terdampak tapi artinya tidak kuat banget gitu. Kalau misalnya ini kan tetap terdampak gitu Bu, itu juga berpengaruh sama resesi dan ekonomi nasional mungkin ya. Kira-kira mungkin nggak Bu, kita akan tetap survive di usaha mikro di tengah pandemi, terus kita bisa mendongkrak ekonomi nasional dengan kayak seperti yang sekarang sedang dilakukan seperti digitalisasi. Apakah kita masih bisa mempertahankan ekonominya Bu? Kira-kira? Saya dalam hal ini bukan ahli ekonomi ya, tapi kalau dikatakan bahwa sampai di mana peran pemerintah agar pelaku usaha ini bisa survive, artinya ini sudah berjalan dari pemerintah pusat memberikan BLT kepada para pelaku supaya tadi modal, kemudian pelaku juga yang minjam di bank di pembayaran juga di restrukturisasi, artinya nggak mampu bayar sekian bisa menyicil dengan jumlah yang sekian dan sebagainya. Itu sudah sekarang ada kebijakan semacam itu yang waktunya tadi 1 tahun bisa diperpanjang jadi 2 tahun misalnya kan, begitu ada kebijakan semacam itu. Kemudian BLT semua sektor saya kayak pekerja kemarin, pekerja yang program pemerintah pusat yang gajinya yang di bawah pemerintah ya dapat itu semua upaya pemerintah supaya daya beli masyarakat ini meningkat. Nah, kalau daya beli masyarakat meningkat otomatis berimbas kepada pelaku usaha mikro. Nah, pelaku usaha mikro perlu suntikan karena tadi kehabisan kan daya beli. Jadi gimana supaya bergairah lagi? Dikasih lah ya tadi pendapatan tadi 600.000 per bulan dibayar sampai 4 bulan kalau tidak salah 2,4 juta untuk pelaku usaha mikro. Tapi tidak semuanya karena ini edukasi lagi data-data itu. Berarti gini ya Bu, kesimpulannya itu
pemerintah sudah ngelakuin kebijakan yang eksklusif, cuma perihal ekonominya naik atau enggak itu kan tergantung keadaan berarti ya Bu ya. Kita sulit memprediksi Iya, sekarang, tapi yang jelas usahanya sudah terdampak. Dalam upaya sekarang ini penekanan kita adalah bagaimana usaha-usaha ini tetap berjalan, tapi juga jangan melupakan faktor kesehatan. Nah, online ini kan salah satu online ini pembeli resiko untuk penularan lebih kurang, terus juga penjual juga kurang penularannya. Kemudian penjual juga tidak selalu melakukan penjualan harus dalam bentuk toko atau lapak gitu loh. Dia tidak selalu harus menyewa. Kan sampai ini kan yang jual kan harus menyewa, harus kontrak. Tapi kalau lewat online kan bisa di rumah masing-masing. Nah, dengan pakai kurir aja, artinya tidak bergerombol, artinya ya pemerintah di sini dipikirkan bagaimana ekonomi kita bisa meningkat. Juga kita juga perlu memperhatikan atau melindungi masyarakat kita supaya bisa memutus rantai penyebaran COVID-19. Daya beli tinggi, tapi penyebaran COVID tidak bisa kita naik. Itu juga percuma. Ya kan, saya pikir begitu. Nah, jadi bagaimana dua-dua ini berjalan? Saya pikir salah satu jalan yang terbaik, saya pikir penjualan secara konvensional sekarang mau tak mau, siap atau tidak siap, harus segera ke digitalisasi. Itu kesimpulannya. Berarti kalau misalnya mau tidak mau kan dia harus survive ke digital gitu Bu ya. Iya. Kendalanya itu kadang-kadang seperti ini Bu, dia adalah pelaku usaha yang sudah cukup lama, cuman kayak seperti ibu-ibu atau orang tua yang iya gaptek, jadi dia kayak bakal ketinggalan dan mau tidak mau juga yang konvensional tidak ada, yang online tidak ada, dan akhirnya usaha mereka tidak ada. Kalau seperti itu kira-kira gimana Bu? Apakah ada bimbingan? Oh berarti ada bimbingan. Ada bimbingan. Nah, itu yang kita coba nanti mediasikan antara pelaku dengan owner tadi. Nanti kita mungkin setiap hari ada 10 pelaku usaha kami kan. Karena kita harus memperhatikan protokol COVID tadi. 10 nanti akan dibimbing satu-satu. Kami ini 40 ini kami loloskan dulu. Karena kita kan perlu evaluasi nih. Jadi yang betul-betul dibimbing, dimasukkan, nanti dari dari petugas dari Gojek nanti kita hadirkan di sini. Nanti kita hadirkan, kita undang nanti pelaku usaha, nanti akan dibimbing. Mereka bawa ini HP smartphone ya, smartphone yang bisa melakukan penjualan secara online. Kemudian kalau bahan bina juga demikian, nanti kami undang, nanti malah dibimbing nanti. Kalau menjual nanti kan mereka bisa dibantu untuk pemotretan dan sebagainya. Karena untuk menjual online itu yang menentukan menarik tidaknya barang itu yang pertama adalah penampilan. Nah, online itu kan, misalnya orang ada dua pelaku usaha menjual online nasi goreng, tapi yang satu pakai ini dengan segala macam lauk pauknya yang tersusun rapi dengan pencahayaan yang bagus, foto yang bagus, dengan yang satu tidak begitu bagus ya. Tentu orang lebih tertarik dengan foto yang lebih bagus dan menariknya. Nah, ini juga nanti akan dibimbing oleh pihak kebahambinan. Nah, semacam itu juga nanti akan kita masyarakat kita pertemukan dari Pemkot, nanti kan kita sebagai mediatornya ya dari dinas koperasi nanti akan dibimbing sebegitu itu. Nah, karena untuk mengadakan pelatihan mengumpulkan banyak orang tidak mungkin ya sekarang. Kan kita diikat dengan pelabuhan, apalagi suasana kota Samarinda yang itu sudah ini kan nggak dimungkinkan lagi kita untuk mengadakan banyak orang. Bu, izin masuk Bu. Jadi tadi Ibu sudah menyebutkan beberapa sektor yang sudah terkena dampaknya, salah satunya kuliner Bu. Dan sudah ada solusinya nih, yaitu bergabung dengan marketplace tadi yang disediakan Kota Samarinda. Dan tadi bergabung dengan semacam mitra seperti Gojek. Nah, selain sektor kuliner Bu, apa aja yang terdampak nih Bu? Dan yang paling parah kira-kira dari data UKM Samarinda itu apa Bu? Yang terparah ya? Iya. Setahu kami itu UKM yang bergerak dalam bidang pariwisata, pariwisata yang travel, terus
sektor-sektor lain kayak apa ya, tekstil apa semacam itu terdampak sekali. Contohnya yang ada di pasar pagi ya, sepi sekali penjualan dan mereka ngadu. Terus yang pariwisata misalnya yang menjual manik-manik, barang-barang apa yang seperti di citranya kan, banyak itu terdampak luar biasa karena kalau kita Kota Samarinda ini dengan manik-manik suatu hal yang biasa aja ya. Tapi yang biasa yang sering beli itu yang berdatang ini. Nah, anunya lagi suasana sekarang ini orang yang pelesiran itu yang Tamasya sana itu akan hilang. Ini terdampak betul. Nah ada salah satu kawan sampai ngadu, saya hari ini tidak dapat beli sama sekali katanya. Sampai modal gitu. Mereka sekarang jual es kalau tidak salah tuh. Dari jual manik-manik oleh-oleh yang penik ini sampai dia jual es. Ayo bayangin, sakit terdampak. Memang menyedihkan memang. Dan bagi kita memang pemerintah pusat mengalokasikan untuk 12 juta UKM untuk mendapatkan BLT. Tapi saya pikir kalau 12 juta masih kurang ya. Dan kamu masih kurang. Tapi apa boleh buat, mungkin pemerintah pusat menyesuaikan dengan anggaran, ketersediaan anggaran ya. Karena kalau dipikir masih banyak UKM kita ini yang belum terdata. Ini sudah terisi, kalau tidak salah tadi ada informasi dari teman rekan bahwa dari 12 juta itu sudah terisi 9 juta, tinggal berapa juta aja yang belum terisi. Ini sudah Pak siapa cepat dia dapat. Nah linknya itu saya berusaha ini ke apa? Saya punya ini komunitas UKM di WA saya, ada komunitas penjahit, ada komunitas kuliner, ada komunitas seperti misalnya di Bengkuring ada punya WA tersendiri jual beli apa dan sebagainya. Itu saya kirimin WA itu disosialisasikan secepatnya kepada masyarakat cepat-cepatan. Karena ini seluruh Indonesia memperebutkan ini. Terbatas 12 juta. Sedangkan kita kalau tidak salah kita sejumlahnya 63. Khusus untuk Kota Samarinda itu jumlah UMKM kita itu 89.789. Tapi jangan berpikir bahwa UMKM itu yang dijual ya, banyak sektor lain. Seperti misalnya laundry, rumahan, itu UMKM juga. Tukang oleh, karena ada bidang jasa juga kan, UMKM itu tukang urut apa itu, pada tidak terlihat sih sebenarnya. Oke? Nah mungkin ada beberapa juga nih Bu sektor yang tetap menjalankan usahanya di tengah pandemi ini. Nah menurut Ibu melihat situasi ini bagaimana Bu untuk protokol kesehatannya? Apakah dia tetap bisa survive dengan ayo kita datang ke toko kami tapi kami tetap melakukan protokol kesehatan, atau lebih memilih kamu gak usah datang ke toko kami nih, kita sudah menyediakan online aja. Nah menurut Ibu gimana Bu? Tetap dua-duanya jalan atau fokuskan ke satu? Kami pada dasarnya di sini hanya sekedar mengimbau, karena untuk memaksakan itu tidak bisa, karena memang pemerintah tidak bisa menjamin sepenuhnya. Himbauan saja, itu pun bantuan juga bukan bantuan 600 bagi mereka hidup sekarang ini mungkin tidak begitu ini ya, tapi cukuplah untuk membantu. Nah untuk mereka kita juga tidak melarang untuk jual konvensional, tapi kita menghimbau sebaiknya online. Dua-duanya jangan lebih bagus lagi. Tapi ingat protokol COVID. Itu pun kita sudah bagi-bagi masker loh. Dari pemerintah membagikan masker dengan gratis ya. Kita datang ini di pasar-pasar dibagikan dalam satu UKM, kadang-kadang kita kasih berapa keluargamu? Ada 3, kita kasih 3. Supaya ini si pelaku UKM ini terlindung dari wabah ini. Karena kalau kita nanti membina dari segi usahanya juga, tapi kita melalaikan protokol kesehatannya, sulit juga, nggak bisa juga. Jangan bersiap pelaku usaha, terutama UKM itu siang, modalnya dikit, pendapatannya juga dikit. Kalau kena penyakit gimana juga kesian keluarganya pada sebagainya. Betul-betul memprihatinkan memang. Tapi satu harapan kami, kita tidak pernah putus asa ya. Kita selalu mengadakan pembinaan
kemudian kita selalu memberi semangat, kemudian kita selalu mendata. Jadi kalau ada permintaan data kita sudah ada siap. Ya. Seperti tadi saya telah memberikan penyuluhan pembinaan di Bemuring, di Turi Putih, di situ Turi Putih memberi pembinaan kepada masyarakat bagaimana mengembangkan suatu usaha, sebaiknya lewat online, kemudian bagaimana untuk mendapatkan modal, pasti mintanya ke modal ya. Tapi kita juga tidak mengajarkan bagi yang usahanya baru mulai untuk mencari modal, kita tidak bisa mengajarkan itu. Kenapa? Walaupun sebenarnya ada paket dengan bunga ringan seperti KUR, seperti yang dikeluarkan BUMN yang ada di lingkungan pemerintah kota, ada kan CSR-nya itu kan untuk bantuan modal untuk UKM juga bunganya ringan. Tapi kami tidak mengajukan untuk usaha pemula. Kenapa? Karena walaupun bunganya ringan, sementara mereka masih berpikir, jadi dijamin berpikir apa yang saya jual, siapa yang membeli, di mana saya jual, itu calon kredit macet. Makanya kami menganjurkan bagaimana caranya mereka memulai suatu usaha dengan memberdayakan apa yang di sekitarnya. Khusus untuk usaha mikro ya, seperti misalnya saya tadi memberikan pembinaan kepada ibu-ibu di sana bahwa apa kepastian ibu. Misalnya, di rumah ibu ada makanan favorit keluarga. Misalnya sambal goreng atau kolak yang nyaman, dan sebagainya. Coba difoto dengan baik, dengan pencahayaan yang cantik, dan sebagainya. Tampilkan di Facebook. Jadi bagaimana HP kita itu bukan terbuang percuma aja untuk ini. Jadi bisa menghasilkan ini. Tapi saya ingatkan juga ibu, jangan dia asihkan sendiri. Dilibatkan putra-putrinya yang mungkin sudah lulus, sudah punya pekerjaan, dilibatkan juga. Nah, ini juga saya juga tadi memberikan informasi bahwa walaupun mereka sudah bergerak, tapi mereka harus tetap belajar. Jangan putus. Namanya kita berdagang ini kan ada seninya nih. Jadi kita perlu banyak-banyak pengetahuan, banyak-banyak mengikuti pelatihan, banyak-banyak mendengar, banyak-banyak membaca, supaya bagaimana usaha kita ini bisa berkembang. Nah, salah satunya adalah kalau mau rajin-rajin ikut, lihatin aja dinas instansi yang sering melakukan pelatihan itu, seperti misalnya perindustrian. Perindustrian apa yang dibutuhkan? Misalnya kelurahan sekarang bisa bikin proposal, bentuk satu kelompok misalnya kan, kelompok bikin proposal, kami memerlukan pelatihan ini misalnya, bahwa sekarang pelatihan yang kita adakan ini khusus untuk dinas koperasi dan UKM, menganjurkan kelurahan coba pelatihan itu berbasis sumber daya yang ada di wilayah tersebut. Seperti misalnya kalau di wilayah itu banyak misalnya tanaman singkong, ya bagaimana caranya pelatihan misalnya pelatihan kuliner yang berbahan dasar singkong. Jadi petaninya juga hidup, jadi pelaku usaha tadi yang mengolah hasil itu juga maju, dan bahan tidak jauh, relatif lebih murah karena bahan di lokal. Nah, semacam itulah kami arahkan. Nah, sekarang ini dan sekarang bukan ibu-ibu aja lebih fokus, sekarang pemuda-pemuda juga. Nah, seperti mahasiswa misalnya, karena orang tuanya banyak kolek, bagaimana caranya mahasiswa ini juga mendapatkan tambahan pembiayaan? Ini kan sekarang banyak yang ibu-ibu yang stres nih, anak-anaknya belajar jarak jauh, perlu pendampingan. Coba mahasiswa itu taruh di Busan misalnya, di Bahamina, berani tulis menerima pendampingan atau les belajar bagi putra putri misalnya pelajar SD, SMP dan sebagainya. Nah, misalnya bisa jadilah, karena memang konsepnya yang namanya kita memulai suatu usaha, di mana ada kesulitan, di situ ada peluang usaha. Nah, ini kesulitan ini Bu, Dek, bahwa ibu-ibu banyak stres karena memang mereka banyak yang tidak mengetahui, tidak punya ilmu, begitulah. Misalnya ibu-ibu yang lulusan SD, masa bisa membimbing anaknya lulusan SMP? Bisa nggak belajar? Nah, malah stres ibunya.
Nah, makanya perlu ada pendampingan itu. Misalnya adik-adik mahasiswa kan sudah mengerti nih, masa yang perkalian bagi dan sebagainya kan pasti mereka tahu kan. Nah, itu peluang. Berarti asal ada kemauan, Bu, ada jalan juga ya, Bu. Insya Allah. Orang adaptasinya juga. Insya Allah. Kan ada kalimat mengatakan hasil tidak akan mengkhianati usaha kan. Ya. Jadi sepanjang kita berusaha, saya pikir masih ada jalan lah. Nah, Bu, saya mau terobek ke belakang sedikit nih tentang bantuan dari pemerintah. Nah, menurut Ibu bantuan pemerintah ini sudah tepat sasaran atau tidak? Nah, terus untuk prosedurnya ini mudah atau enggak, Bu? Jadi misalnya kalau sulit kan ada, misalnya ada PayPal, ini sulit saya nggak mau nih. Nah, menurut Ibu sudah tepat sasaran dan apakah mudah untuk dilaksanakan? Kalau dikatakan tepat sasaran 100%, saya belum bisa mengatakan iya atau tidak. Karena memang kita tidak memungkinkan kita mendatangi satu persatu, kecuali kita lewat pendataan satu persatu. Khusus untuk data UMKM ya sekarang ini juga walaupun jumlahnya sekian, ini juga pasti berubah juga jumlahnya. Kenapa? Untuk data UMKM itu dinamis khusus untuk mikro ya. Mungkin saja sekarang ini pas dia didata dia sedang jualan, tapi dia besoknya bisa jadi tukang ojek, besoknya bisa jadi karyawan. Dinamis, berubah-ubah dia, berubah-ubah. Kemudian dikatakan ini tepat sasaran, rasanya mudah-mudahan kita tetap optimis, mudah-mudahan. Karena khusus untuk Kota Samarinda, Dinas Koperasi dan UKM Kota Samarinda mengisyaratkan bahwa semua yang mendaftar diharuskan, bukan diharuskan sih, sebaiknya menyertakan izin usaha mikro. Nah, IWK lewat OSS, sekarang OSS kan dulu IWK cukup diketemukan, sekarang lewat perizinan satu pintu, jadi online itu kan itu ketahuan deh, kan ada pengantarnya kan dari RT. Nah, kalau dia fiktif, masa si RT mau ngasih pengantar kan? Nah, minimal kita percaya di situ lah. Jadi kalau dikatakan 100% saya tidak bisa menjawab deh ya. Namanya yang kita hadapi ini adalah manusia. Nah, tapi mudah-mudahan, saya optimis, mudah-mudahan tetap selesai. Oke. Kalau tadi kan usahanya sudah usaha dari pemerintah itu kayak ada dana, kemudian pelatihan pembinaan tentang usaha itu. Tapi bagaimana Bu yang kayak ini kan sudah 6 bulan ya kurang lebih yang pandemi, terus yang sudah kayak bulan tikar usahanya, kira-kira gimana caranya mereka memulai lagi? Atau ya sudahlah usahanya sudah berhenti, ngapain dimulai lagi? Atau kira-kira ada usaha yang dilakukan pemerintah seperti apa? Pemerintah selama ini yang kita lakukan ya pendampingan, dan kita berusaha mencarikan dia tempat misalnya ini ada perusahaan nih, ada pelaku usaha yang memerlukan tenaga kerja nih, ini survive nih usaha ini, tapi kita berusaha yang ini tadi tidak punya kerja, kita yang tadinya sudah punya usaha tapi pilot, kita berusaha menyambungkan yang ini, jadi menyambungkan begitu. Kemudian yang tadinya yang kurang usaha, misalnya produksinya memang layak, kami berusaha memasukkan dia, menjadikan kita mediator ya, sebagai mediator yang pemerintah ini, supaya masuk di pasar modern. Nah, contohnya misalnya ada produk sepertinya Opa Gambir itu sudah masuk di Lotte, itu masih kita semacam itu, dan kita carikan dia wadah bagaimana caranya supaya dia bertahan. Tapi kalau collab sama sekali, nah itu kadang-kadang kita agak kesulitan karena kita mau suruh ini pas dia tidak menguasai dan sebagainya. Tapi yang jelas kita berusaha membantu semaksimal mungkin. Nah, kemarin kan perindustrian ada beberapa padakan pelatihan. Jadi kadang-kadang kita calling antar instansi. Ini nih ada yang ini nih, ada tenaga kerja kesehatan dari segi ekonominya begini,
dia belum punya kecakapan, ya kita masukkan, Nah, bagi adik-adik misalnya yang baru lulus kan, kebetulan keluarganya Mas Bintan yang belum punya kalian, nah sebaiknya pandai-pandai lah mencari peluang-peluang sepertinya di BLK. Di BLK kan ada pakai pelatihan kan, kayak cowok-cowok misalnya pelatihan bengkel, alat berat dan sebagainya, kan bisa sebagai apa ya, sebagai modal untuk membuka usaha. Nah, saya pikir pemerintah memang tidak 100% yang dibantu pemerintah, tapi sampai di sini pemerintah sudah menghimbau dan kemudian melakukan banyak langkah-langkah termasuk pelatihan, membekali mereka kalian, kemudian dikasih modal kerja lagi, modal kerja seperti alat-alat. Kemarin oleh tahun berapa ya? Tahun kemarin kita mengadakan pelatihan menjahit beberapa kelompok, terus kemudian setelah kita latih kita kasih mesin jahitnya, kita bina lagi, kita evaluasi lagi kalau udah jalan, apa nih sebabnya udah jalan. Jangan, Bu, udah ada yang pesan, oh begini aja, cari ikan pecah, bikin apa yang mulai murah dulu lah untuk mengangkat panci. Itu apa sih pelapis untuk mengangkat panci, yang semacam itulah yang laku dijual, gimana yang bisa laku dijual begitu. Jadi himbauan-himbauan semacam itu, pembinaan semacam itulah yang kami berikan kepada masyarakat. Ini tergantung masyarakatnya mau tidaknya dia mau bekerja. Nah begitu. Sampai kemudian bertanya atau Jika ada yang ingin bertanya mungkin atau mau berargumen bisa langsung ketik di kolom komentarnya ya. Terima kasih. Terus ingin menyambung pertanyaan dari Ferry ya Bu. Kan tadi kita sudah bahas nih, pemerintah fokus untuk menangani resesi tadi. Dari penjelasan Ibu juga bantuan langsung tunai untuk meningkatkan konsumsi masyarakat nih Bu. Nah dari data daya beli juga dan daya konsumsinya. Terus untuk data dari UKM kan sendiri untuk ekspor dan impor di Kota Samarinda ini gimana Bu? Apakah tersendat atau tetap jalan, ada yang meningkat ataukah ada yang menurun? Nah kalau ekspor dan impornya saya nggak bisa bicara banyak karena itu tupoksi dari Dinas Perdagangan. Saya tidak punya data tentang itu, tapi mudah-mudahan berjalan lancar. Itu sebenarnya harapan kita ya, karena memang sekarang ini kita ke lapangan juga petugas ini, jumlah petugas kita nggak seberapa dibanding jumlahnya. Jumlah kan ribuan. Kita memang ada kewalahan. Kemudian kita juga punya keluarga kan, hati-hati juga ini mereka juga perlu kita ini. Hanya sekedar himbauan. Jadi di mana tempat kita ketemu dengan UKM, kita beri kalau ada yang nggak pakai masker kita tegur, mohon maaf Ibu, sayangi keluarganya pakai masker ini. Kadang-kadang kita bawa masker loh, bawa masker itu selalu seperti saya selalu bawa masker, saya beri mereka, pasang mereka. Semacam itulah yang kita lakukan untuk khususnya untuk Dinas Koperasi UMKM yang di lapangan. Kita buka link konsultasi. Oh dari konsultasi. Ya, jadi kita ada, kemudian kita saya juga WA saya kan banyak mereka tahu kan, jadi banyak konsultasi walaupun kami kadang-kadang di rumah ya kita tetap melayani konsultasi. Bu bagaimana minjamnya misalnya, ini ada juga yang begini, Bu saya mau menambah modal Bu, bagaimana meminjam, cari tempat yang lebih murah bunganya. Nah ada kur 6%, tapi ini bisa nggak pakai jaminan. Kemudian ada juga yang di BUMN seperti PT Telkom yang 3% per tahun, yang 6% tadi itu per tahun. Nah itu juga kita sering sosialisasi ke masyarakat. Kenapa? Kami jangan sampai UKM kita ini menambah modal dari rentenir. Kan banyak itu di masyarakat itu rentenir yang berbaju koperasi. Dia menamakan dirinya koperasi, kemudian yang mikro ini yang mohon maaf, yang mungkin pendidikan agak tidak mungkin dia tidak apa ya, tidak tahu persis mengenai persentase bunga. Mereka anggap itu murah karena membayarnya tiap hari kan 10.000 sekian. Tapi kalau diakumulasikan bisa 30% per bulan bunganya. Nah setelah kita ceramai, bukan ceramai, kita bina,
kita beri penyuluhan bahwa kalau 30% kita jual misalnya keuntungan 30%. Anda meminjam modal 30%. Apa yang Anda makan? Kemungkinan jadi kredit macet kan mungkin. Apa yang ditabung, apa yang dimakan, apa yang ya itu. Nah, kami lakukan biasanya, ayo bisa minjam di PT Telkom, di PT Pos. Ini banyak tempat pembiayaan, misalnya KUR, terus CSR PT Telkom, PT Pos, PLN, PT Pupuk, terus LPDB. Itu hubungannya ringan sekali. Kemudian Pegadaian dengan kredit ultra mikro, BPR, Kota Samarinda, Bank Perkreditan Rakyat milik pemerintah, bisa semua dengan ilmu yang sama nantinya. Daripada nanti pinjamnya di rentenir, nah itu selalu kita intensifkan melakukan sosialisasi ke masyarakat, baik itu lewat WA maupun lewat pertemuan-pertemuan. Dan tentu saja memakai protokol COVID. Mungkin ini sudah 1 jam kita jadi kita langsung bisa kesimpulan. Mungkin teman-teman karena durasinya sudah cukup, kesimpulannya adalah usaha mikro kecil dan menengah ini memiliki dampak yang tentunya sangat signifikan terhadap perekonomian, dan pemerintah juga tetap berusaha untuk memberikan yang terbaik agar usaha mikro tetap survive ya Bu ya. Jadi segala bentuk kebijakan oleh pemerintah terus dilakukan, salah satunya adalah pembiayaan, dan di Dinas Koperasi juga menyediakan banyak sekali wadah untuk UMKM tetap survive seperti pembinaan dan pembiayaan lain serta ruang konsultasi lainnya, sehingga optimisme tetap hadir di tengah-tengah kita di masyarakat meskipun pandemi terus meningkat setiap harinya ya Bu. Namun kita harus tetap optimis bahwa perekonomian kita bisa mempertahankan perekonomian walaupun resesi itu akan terjadi nanti. Ya mungkin sekian diskusi yang singkat ini, semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf Ibu. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Selamat sore. Terima kasih Bu. Ya. Jadi kalau lihat masih sudah mati ya? Sudah. Nanti kalau mahasiswa lulus yang kamu cari itu seperti misalnya latihan